Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang senantiasa kita berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, Atharul Qudratil Ilahiyah. Sin li ayyi syai'in najzimu biwujudi dzatihi subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masuk kepada tentang Atharul Qudratil Ilahiyah, bekas-bekas atau ciptaan-ciptaan yang tercipta dari kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sin atau soal, li ayyi syai'in najzimu biwujudi dzatihi subhanahu wa ta'ala. Dengan apakah kita bisa meyakini, dengan sebab apakah kita bisa meyakini keberadaan diri Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau kayak apa caranya supaya bulat keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala itu memang ada? Nah, itu. Kayak apa caranya supaya keyakinan, keimanan, kepercayaan kita bahwa Allah tuh eksis, ada wujud sifatnya. Bagaimana caranya supaya bulat keyakinan tadi? Najzimu, yakin, seyakinnya kayak apa? Jim atau jawab, najzimu biwujudi dzatihi subhanahu wa ta'ala lima nusyahidu min athari qudratih wa dalaili hikmatih wa illam narahu bi absarina walam nudrik haqiqatahu bi afkarina fa inna fi san'ati dalalatan ala sani' wa fi suratil muhkamati ayatan ala al-fa'ilil hakimi. Caranya supaya bulat kepercayaan dan keyakinan kita Allah itu ada, jawabannya dengan cara nusyahidu min athari qudratih, menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah yang tercipta dari sifat kudrahnya Allah. Ringkasnya dengan melihat, merenung, memandang adanya ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk yang ada di alam semesta dan sekitaran kita. Wadala ili hikmatih, dan dengan memandang petunjuk-petunjuk dari hikmah penciptaan alam semesta. Wa in lam narahu bi absarina, walaupun kita kadang melihat Allah Ta'ala secara langsung dengan mata kita, dengan pandangan kita, walam nudrik haqiqatahu bi afkarina, dan kita tidak menggapai
dengan pemikiran kita akan hakikat dan Allah Ta'ala, fa inna fi san'ati dalalatan ala sani. Walaupun kada dilihat oleh mata dan kada digapai hakikatnya secara pikiran wujud Allah itu, tapi sesungguhnya melalui san'ah, adanya makhluk, adanya proses penciptaan makhluk, dalalatan ala sani, adalah petunjuk dengan adanya sang pencipta makhluk. Maksud sidin dengan ma'itihi makhluk itu menunjukkan sudah mau kada mau kepada khalik nang mencipta makhluk. Adanya ciptaan bukti nyata adanya pencipta. Adanya alam semesta bukti nyata ada yang membuatnya. Karena mustahil sesuatu itu muncul dengan sendirinya. Wa fi suratil muhkamati ayatan 'alal fa'ilil hakimi. Dan di dalam bentuk makhluk muhkamah yang betul-betul rapi, kokoh, teratur, terorganisir alam semesta ini, ayatan 'alal fa'ilil hakimi, adalah bukti nyata adanya sang pencipta yang menciptakannya yang maha bijaksana. Keteraturan alam semesta ini, maksud sidin itu adalah bukti nyata adanya sang pencipta nang maha teliti, nang maha bijaksana. Pahamlah keteraturan makhluk, keteraturan alam semesta. Siang dan malam itu teratur, kada silih berganti. Pernahlah siang offset sampai 3 hari, siang warak. Tiba-tiba hanyar malam pulang. Mulai dari ribuan tahun, ratusan ribu tahun bahkan yang lewat, nangaran siang dan malam itu silih berganti secara teratur. Kada pernah nang jadwalnya itu nang molor jam karet kada suah. Sangat muhkamah, bujur-bujur, rapi, terorganisir alam semesta. Pian-pian nang belajar ilmu pengetahuan alam akan melihat bagaimana sistem tumbuh-tumbuhan dan sistem pernapasan manusia itu saling berkebutuhan, saling berhajat satu sama lain. Manusia membutuhkan oksigen, lalu mengeluarkan semacam jenis udara yang dibutuhkan lagi oleh tumbuhan. Di proses tumbuhan, keluarkannya bulan oksigen. Sangat terorganisir. Belum lagi bagaimana planet satu sama lain kada bertabrakan, berputar pada porosnya. Matahari bujur-bujur terorganisir, jaraknya lawan bumi, jarak nang bujur aman, tidak begitu panas sampai melukai makhluk nang di muka bumi, dan tidak begitu dingin sampai membekukan makhluk hidup nang ada di muka bumi. Terorganisir. Bagaimana Allah mentakdirkan manusia hidup di planet bumi, bukan di planet yang lebih jauh dari matahari, bukan di Saturnus, Uranus, apalagi jauh lagi, tapi diletakkan di urutan ketiga yang itu paling ideal untuk hidupnya makhluk hidup. Terorganisir. Belum berbicara lagi nang lebih rinci, lebih halus, batang tubuh manusia, batang tubuh hewan, bagaimana antar paru-paru dan tenggorokan, mana yang masuk udara, mana yang masuk makanan, bisa silih berganti secara rapi mekanismenya, pada lubangnya itu-itu juga. Belum lagi penglihatan. Nah, ini maksudnya muhkamah, bujur-bujur, terorganisir lalu. Rapinya makhluk dengan mekanismenya, rapinya, terorganisirnya alam semesta, bukti ada nang maha bijak, maha teliti yang menciptakannya. Kada mungkin sarapin ini kada ada nang menyusunnya kayak itu. Nah, paham lah ya?
Nah, ini membulatkan keyakinan kita bahwa Allah tuh ada. Dialah Allah yang menciptakan hal-hal yang bujur-bujur rapi ini. Pian melihat nih, ada bangunan rapi. Nih, kada rapi bang tepaco tuh. Bangunan nih rapi, bagus, ada terompah di atas. Mungkinkah secara logika tercipta sorangan tanpa ada yang merapiakannya para tukang? Tiba-tiba blep jadi kayak ini. Kita nih memandang bangunan bagus, memandang rapinya cat, memandang betapa simetrisnya jendela dengan pintu, kada lebih tinggi pintu daripada jendela bagian atasnya. Betapa simetrisnya antara lubang-lubang anginnya, peletakan di mana tihangnya bujur-bujur rapi. Apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan tukangnya harat menggawi. Tukangnya kita kada kenal, kita kada tahu, kada pernah berjumpa, kada pernah melihat contohnya. Tapi melihat hasil gawiannya, kita akan meyakini ada tukang mengharat menggawi ini. Walau kada melihat dengan mata tukangnya, walau kita kada membayangkan hirang kah putih awak tukang nih, giginya patah kah kada, bejanggut kah kada, bebini kah belum, hajin bujang. Kita kada sampai memikirkan dat si tukang, tapi melihat gawiannya tahu tukang ini bijaksana, bagus, rapi. Nah, ini contoh dasarnya meyakini eksistensi keberadaan Allah Ta'ala melalui ciptaan. Rapinya ciptaan tanda adanya zat yang maha agung yang mengaturnya. Nah, pahamlah sampai sini sudah ya. Melihat bangunan indah rapi, nah kita pikirkan ada tukang yang bagus menggawi, ada insinyurnya yang mendesain dan tukang yang mengeksekusinya. Nah, kayak itu melihat alam semesta ini sama. Bulan, bintang, bumi, planet, galaksi, siang dan malam, sungai, hujan, panas, terik, tumbuhan, binatang, udara, sistem anatomi tubuh, pencernaan, pernafasan, panca indera, sensor-sensor di badan, di tubuh, alat produksi di tubuh, sekaligus merangkap alat pembuangan ampas dari makanan dan minuman. Nah, ini dahsyat. Betapa hebatnya tuh mata tuh di sini andaknya. Coba bayangkan kalau mata tuh andakannya di tangan sini, berjalan gini gitu. Hebatnya terorganisir pas andakannya di batok kepala, yang mana kepala ini mampu bergerak sekian puluh derajat kiri dan kanan, bisa atas bawah, bisa nang gaya lintang selatan lintang utara, sehingga penglihatan kita terbantu dengan adanya leher tadi. Untung mata di sini. Coba bayangkan mata di lintuhut, hendak berjalan singkap lu tapih. Nah, bujur-bujur rapi muhkamah ciptaan. Kada mungkin sarapi ini terjadi sendirinya tuh, kada mungkin. Kada masuk akal. Lalu pasti ada yang maha mengatur dengan rincinya. Andakan muntung di wajah bagusnya, coba muntung tuh di parut, kayak pengalihnya. Anak bepandir buka baju dulu, cil nukar gula, telinga dua kiri dan kanan. Coba bayangkan telinga sebuting, telinga di dahi anggap sebuting. Orang mengiau belakang bisa kada mendengar, tapi kiri dan kanan dibantu daun telinga. Dan daun telinga ini salah satu fungsinya menjadi penangkap suara yang kemudian masuk ke dalam, masuk gendang telinga, dikirim suara tadi ke otak, lalu kita mengenali huruf-huruf tambiran orang yang masuk ke gendang suara, dapat satu informasi, kita balas dengan mulut, dengan lidah, terjadi komunikasi, deal satu barang jual beli, inya diuntungkan, kita diuntungkan. Semua itu awalnya yang ada di kepala nih, rapinya telinga, mata, muntung di kepala berataan. Bayangkan nih anggota-anggota penting ini kada di kepala, tapi Allah anak kepala. Batis pulang luar biasanya 2 buting. Coba batis tuh sebuting.
Bayangkan ini kayak pocong. Begitu hebatnya Allah menciptakan dua, kemudian silih berganti, ini maju, ini mundur, ini maju, sehingga kau berjalan. Belum kalau pian berbicara tentang sensor, saraf motorik, waduh, dahsyat tubuh kita nih. Maulah muncul sorangan gitu ke alam semesta. Kadang-kadang mendesainnya. Udah mungkin. Pernah ulun contohkan handphone yang canggih ini mau timbul sorangan. Dengan kecanggihan apa yang di dalamnya? Ada mungkin. Nah ini yang dimaksud. Cara kita najizim, meyakini bulat Allah itu ada dengan musyahadah kepada atharul qudrah, ciptaan-ciptaannya ini, makhluk-makhluk Allah alam semesta. Makanya penting juga belajar ilmu pengetahuan alam. Penting itu di sekolahan, jangan nganga-nganga guru menjelaskan. Bagaimana guru menjelaskan sistem pernapasan, penting itu. Akan mendorong kita kepada satu lafaz subhanallah. Hebatnya desain Allah Ta'ala. Pian tuh kadang kagum dengan ciptaan makhluk. Bagaimana seorang insinyur menciptakan mesin yang menemukan pertama kali mesin sepeda motor contohnya. Lalu dirangkai dengan bannya sehingga dunia otomotif semakin maju. Pian kagum hebatnya penemu itu. Atau melihat kagum hebatnya penemu pesawat. Yang berdua itu menemukan ini, lalu aerodinamisnya inya atur kecepatan sehingga kawak pesawat itu naik di udara. Hebatnya inya mendesain ya pian. Batang tubuh pian itu lebih canggih. Canggih lagi pada itu. Nang kecil-kecil fungsi darah di awak, aduh ngerinya. Fungsi saraf, otot dan sebagainya. Belum lagi mohon maaf alat produksi perempuan begitu fleksibelnya melahirkan bayi dan yang lain. Luar biasanya janin rahim. Dahsyat. Maulah itu jadi surangan gitu nah. Kadang-kadang mendesainnya, merancangnya. Ada mungkin akal itu menolak. Siapa yang mendesain? Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Satu. Jalla Jalaluh. Fakama annahu man absara bina'an murtafi'an arafa anna lahu baniyan. Nah, sebagaimana ulun contohkan tadi. Sebagaimana seseorang melihat satu bangunan tinggi. Ketika ia melihat bangunan tinggi, arafa anna lahu baniyan. Ia akan tahu pasti ada yang membangun bangunan ini. Ada mungkin bangun sorangan. Wa man ra'a khaymatan mansubatan fi ardi falatin alima anna laha nasiban. Begitu pula ketika seseorang melihat ada pertendaan, tenda perkemahan gitu, mansubatan yang ditajak berdiri fi ardi falain, di tanah terbuka, di alam terbuka ada tenda pian melihat. Dengan sekedar melihat tendanya, alima anna laha nasiban, kita langsung yakin pasti ada yang menajak membangun tenda tadi. Kadang mungkin muncul sorangan. Kadzalika man syahada hadhil makhluqat fi malakutil ardi was samawat tahaqqaqa la mahalata anna laha sani'an kamilal qudrati was sifat. La ilaha illallah. Begitu pula ketika mana menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah di alam bumi dan langit ini. Kita melihat ciptaan Allah yang di alam dunia, di alam bumi, di langit-langit. Tahaqqaqa, maka akan bulat keyakinan, la mahalata, mau kada mau pasti akan meyakini anna laha sani'an, bahwasanya ciptaan-ciptaan yang betul-betul indah ini ada penciptanya, kamilal qudrah, yang kemampuannya sempurna, wasifat, dan sifat-sifatnya juga maha sempurna, yaitu Allah. Qala Allah jalla qudratuh, Allah berfirman dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak melihat kepada onta, bagaimanakah onta diciptakan? Pian tuh kalau mempelajari batang tubuh onta, bagaimana punuk onta, apa fungsinya, bagaimana susu onta, ini itunya,
sama akan menghasilkan kesimpulan subhanallah, maha suci Allah yang mendesain seekor onta. Kenapa pendekatannya dengan onta di ayat ini? Karena onta adalah alat transportasi di zaman itu, di zaman Nabi, yang banyak dipakai orang-orang Quraisy, orang Arab, manusia di zaman itu. Wa ila samai kaifa rufi'at. Kenapa juga mereka kadang merenungkan dan melihat bagaimana langit bisa diangkat? Kayak apa hebatnya langit? Bagaimana planet satu sama lain melayang begitu aja tanpa tiang yang menghubungkan? Bagaimana bulan bisa melayang? Dahsyatnya ciptaan Allah Ta'ala, yang kalau diteliti dengan ilmu sains atau ilmu modern akan menambah keimanan kita. Dahsyatnya ciptaan Allah Ta'ala. Wa ila jibali kaifa nusibat. Kenapa mereka juga kadang memandang dan meitihi, mengambil pelajaran kepada gunung-gunung, bagaimana bisa Allah munculkan pegunungan tersebut. Kalau dipelajari proses terjadinya gunung, luar biasa pulang. Lempengan batu di bawah tanah, tabrakan satu sama lain. Belum kita berbicara bagaimana gunung bisa meletus dan sebagainya. Apa negatifnya, apa positifnya pulang dibalik meletus gunung. Berataan ada pelajaran. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana juga kita melihat bumi, sutihat itu dibentangkan. Namun kalimat kaifa sutihat ini ada sebagian kecil kelompok manusia Islam kayak kita, tapi mereka golongan flat earth. Apa flat earth itu? Mereka meyakini bumi itu datar. Nah, kita ini di dalam internal orang Islam sendiri ada juga yang berbeda pendapat, bumi itu bulat ke datar. Flat earth ngarannya. Cari aja di Google atau keluaran tuh dengan aneka macam argumentasinya. Buhannya meyakinkan kita bahwa bumi itu datar, ujar buhannya. Salah satunya ayat yang mereka pakai, wa ilal ardi kaifa sutihat. Bukan kenapa mereka tidak melihat bumi bagaimana sutihat, mestuh, dibentangkan rata. Rata dalam sudut pandang kita manusia, karena yang kita lihat ini rata. Tapi kalau secara umum bumi itu bulat. Kada bulat total bang, ada lonjongnya lah. Bagaimana pian meyakini bahwa bumi itu bulat? Argumentasi pian apa coba? Seandainya bertemu dengan kelompok negara ini. Sebenarnya ini kada merusak akidah. Orang yang meninggal dalam keadaan meyakini bumi datar kada pengaruh di dalam akidah Islam. Cuman bagi orang yang berakal, bahlulnya banginya kayak itu. Kalau pian bang meyakini bumi bulat ke datar kah? Bulat. Bukti kuatnya apa? Argumentasinya apa bumi bulat? Ujar buhannya bipai. Yang ujar-ujaran. Oh, ulun dari sekolah SMP bipai ada globe. Nah, itu bulat globe. Kada kok jadi buktiin itu. Kalau mereka yang berkeyakinan bumi itu datar, dipadakannya yang meyakini bumi bulat itu pemikiran-pemikiran barat. Konspirasi orang-orang pintar, bilang ini itu pancela tumbuh semacam-macam. Kalau pian kayak apa? Memutihkan. Harus saja jauh-jauh lihat gerhana, bayangan bumi ketika gerhana tuh bulat ke kotak, datar kah kayak apa? Atau nang belajar ilmu dasar bagaimana bentuk bumi, ketika satu objek semakin menjauh di lautan, maka objek itu malah tenggelam. Buktinya adanya cekungan, dan cekungan kalau diteruskan menjadi bulat. La ilaha illallah. Intinya kalau pian mendengar mereka kaum flat earth mengatakan bumi itu datar, pakai dalil wa ilal ardi kaifa sutihat, pian kaum membantah. Bumi itu bujur dibentangkan rata, sutihat bagi kita manusia yang melihat sesuai mata kita kaum memandang. Pian nih, karena saking kecilnya kita dibanding ukuran bumi, ketika berada di satu titik melihat kisaran kiri kanan 360 derajat kita tuh rata. Tapi kalau ditinjau dari sudut pandang lain di atas langit, bumi itu kelihatan nggak ada rata lagi, bulat. Karena saking halusnya kita, lalu kita melihat rata. Itu arti sutihat di ayat ini. Wa qala ta'ala, Allah berfirman juga, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Surat apa ini? Yasin. Wa ayatul lahum,
dan satu bukti bagi mereka, al-lailu naslakhu minhun nahar, yang mana malam dan siang kami tanggalkan tunggal butingan, perselisihan gantinya siang dan malam. Fa idza hum mudlimun, tetapi mereka dalam kegelapan. Wa syamsu tajri li mustaqarril laha, ini hebatnya salah satu mukjizat Al-Qur'an. Wa syamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu berputar pada orbitnya. Artinya matahari itu berdiam tapi berputar di tempatnya, mustaqar, tempat tinggalnya. Karena bahari-bahari itu ada ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan bahwa bumi ini nang berdiam, matahari nang memutari kita. Sekarang pian meyakini bumi nang berdiam, matahari nang berputarkah, atau matahari berdiam, bumi nang memutari matahari? Ayo. Bumi kan nang memutari matahari, kemudian matahari menjadi pusat planet-planet, atau matahari nang berputar, bumi nang berdiam. Namun kita duduk di pelataran melihat langit, matahari panang memutari kita. Ya ada. Ayo, ya apa pian? Hebatnya Al-Quran sudah membicarakan ini, di mana ilmu modern tuh, perangkat modern belum ditemukan. Wa syamsu tajri li mustaqarril laha, dan asyamsu, matahari, tajri, berjalan, berputar, tapi li mustaqarrin, mustaqar, di tempatnya itu, kada kemana-mana, perputarannya di situ aja. Li mustaqarrin laha, kada berputar. Justru planet-planet yang mempunyai rute mengelilingi matahari. Al-Quran bicara sudah. Mustaqar, tempat orbitnya di situ-situ arah. Dari kata qaror, kada kemana-mana. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah aturan atau ciptaan daripada Al-Aziz Al-Alim, yang maha mulia dan maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kemudian bulan qaddarnahu manazil, kami tentukan kedudukannya, hatta 'ada kal urjunil qadim, sampai berbulik pulangnya sebagaimana al-urjunil qadim, pelepah kurma sabit. Artinya maksudnya menjelaskan pada kita bulan, ketika masuk bulan pertama hilal sabit, begana sampai tanggal 15 bulat purnama. Karena berbulik pulang bersipit hanya jadi urjun al-qadim, bentuknya yang tadi dulu, yaitu kayak pelepah atau tandan disebut itu. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Tidaklah matahari yang menyusul bulan, dan tidaklah malam mendahului daripada siang. Tidaklah matahari yang menyusul bulan, karena matahari berdiam. Artinya bulan yang bergerak. Bulan bergerak pun sesuai pergerakan daripada bumi. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidaklah malam mendahului siang, teratur ratusan ribu tahun, terorganisir perpindahan siang dan malam, kecuali kena kiamat. Matahari terbit dari barat. Wa kullun fi falaki yasbahun, dan mereka, planet-planet tadi, berada atau beredar pada garisannya. Artinya kada lepas dari rutenya planet-planet, matahari, bulan tadi. Jadi dalam Al-Quran itu, kalau ditunjang lagi tafsir-tafsir ulama modern, dahsyatnya 1400 tahun yang lewat itu menceritakan bagaimana sudah perputaran orbit planet-planet itu. Wa kullun fi falaki yasbahun, mereka tuh berjalan di rutenya seorang. Yasbahun, bukan berkunjung, tapi memutari matahari, Pluto, Mars, Saturnus, Uranus, itu berputar, kada pernah bertabrakan, bisi rute seorangnya mengelilingi matahari. Di dalam surat Yasin itu dikisahkan sudah. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mash'un. Kemudian lagi termasuk daripada bukti bagi mereka
kami bawa keturunan mereka fil fulkil masyhun, di kapal yang penuh. Wa khalaqna lahum bimithlihi ma yarkabun, begitu pula kami ciptakan bagi mereka yang semirip kapal tersebut yang mana mereka tunggangi. Maksudnya Allah malajari kita, pikirkan hebatnya kapal kawat terapung di lautan, menampung sekian ton penumpangnya dengan barang-barangnya yang seharusnya logikanya tinggalan tapi bisa terapung. Pelajari juga ilmu pengetahuan alamnya, kenapa kawat terapung. Itu pun bagian dari tanda kebesaran Allah. Maksudnya pikirkan juga. Wa khalaqna lahum mimithlihi ma yarkabun, begitu pula kami ciptakan bagi mereka tunggangan-tunggangan di daratan, hewan-hewan yang dimudahkan untuk kawat ditunggangi, kuda, onta dan sebagainya. Wa inna sanughriqhum fala sariqa lahum wa lahum yuqadun, kalau kami hendaki, ujar Allah, nughriqhum, kami tenggelamkan mereka di kapal itu kalau kami hendak. Nang barat tadi menampung, nang logikanya harus tinggalan, kalau kami hendak tinggalamkan, kami tinggalamkan jelas. Fala sariqa lahum wa lahum yuqadun, maka kada ada nang kawat menolongi dan mereka pun kada kawat diselamatkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, mengecualikan yang menyelamatkan mereka kasih sayang dari kami dan kami berikan nikmat kepada mereka ilahin pada waktu tertentu sampai meninggal, hanya maka dicabut nikmat. Ayat-ayat ini menggambarkan pada kita bagaimana Allah menyuruh kita merenungkan ciptaan-ciptaannya, bagaimana terorganisirnya alam semesta ini. Kadang mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Famasnu'atuhu subhanahu wa makhluqatuhu fi ardihi wa samawatihi syahidatun bil uluhiyati, maka seluruh ciptaan-ciptaan Allah yang maha suci, wa makhluqatuhu, dan makhluk-makhluknya, fi ardihi, di buminya, wa samawatihi, dan di langit-langitnya, syahidatun bil uluhiyah, sebagai saksi akan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, wa natiqatun lahu bil wahdaniyah, dan seakan-akan berbicara dengan lisan halnya bahwa Allah itu esa. Adanya alam semesta yang terorganisir ini seakan-akan mengisahkan pada kita Allah itu satu. Hebat maksudnya. Terorganisirnya alam semesta, bumi, planet, makhluk dan yang lain ini secara tidak langsung Jersidin itu seakan-akan memberi info yakin pada kita Allah tuh wahdaniyah, satu tunggal. Bagaimana? Karena kalau Allah tuh dua, lebih-lebih tiga Tuhan itu, kada mungkin terorganisir ciptaan ini. Seikung hendak ke ini, seikung hendak ke ini. Pian tuh, dua laki bini di rumah, beda selera dalam cat rumah. Kaulah terorganisir rumah. Ujian bini aku ada anak kalah, aku ketujuh warna ungu, pokoknya dapur ungu. Jenang laki kada, aku hijau, ruang tamu hijau. Karena dua kepalanya, beda selera. Lalu cat rumah bebalang-balang, ungu hijau. Amun WC aku kada bakalah, separuh dinding ungu, separuh dinding hijau. Marah ikam yang hijau, aku nak ungunya. Terorganisir lah. Orang Betaka itu kada concern apa nih warnanya ini jurang. Mengalihi aja. Kenapa? Karena dua kepala. Sehingga kada terorganisir. Itu hanya cat rumah aja. Belum pernak-pernik penyusunan perabotan. Janang bini bagusnya TV di sini, janang aku kada kasih tuh nyaman aku duduk. Jan bini kada, nang anak pulang bapandir kada di kamar aja. Tiga kepala dah. Nyanyuk tak kada terorganisir lagi. Nah, alam semesta nang rapi terorganisir ini kalau seandainya Tuhan tuh dua, kada bakal rapi. Nang satu hendak ini, satu ini hancur. Sehingga terorganisirnya alam semesta ini membuktikan Tuhan itu satu, wahdaniyah. Karena kalau dua tahambur. Paham lah ya? Logikanya tadi rumah tangga, janang bini ongo. Amun ikam hendak hijau barataan, ceraikan aku. Mengarah saban aja di dunia. Lalu balang-balang, dapur ungu, ruang tamu hijau. Maka hijau ungu itu ada nyambung. Pian tuh lakian berbaju ungu, baju koko, tapihnya hijau. Ada nyambung. Kada terorganisir, kayak itu juga alam semesta nih. Mun Tuhan dua tahambur kita. Jangan saya kok masuk nerakanya. Oh, adanya baik surga. Balah dua sebelah.
Allah esa satu. Seandainya dua, fasad, hancur semesta. Paham lah itulah. Sehingga tadi ibarahnya natiqatun lahu bil wahdaniyah. Alam semesta yang rapi terorganisir ini seakan-akan memberi info, berbicara pada kita Allah itu esa, wahdaniyah. Walillahi darul qail faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhadul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin atharun syahidu. Disebut dalam satu syair, maka sangat mengherankan sekali bagaimana bisa Tuhan yaitu Allah dimaksiati, dilanggar aturannya. Dan sangat mengherankan pula bagaimana orang yang menolak keberadaan Tuhan, bagaimana bisa menolak keberadaan Tuhan. Maksud syair ini, bisanya tuh manusia ada yang ateis. Antiknya tuh, ajaban. Bisanya seseorang itu meyakini bahwa Tuhan tuh kan ada. Bisanya yang menyimpulkan gitu. Melihat seorang adanya makhluk ciptaan yang bujur, tertata rapi, terorganisir, menyimpulkan Tuhan itu kadeda, pencipta itu kadeda, alam semesta terjadi dengan sendirinya. Setelah mati habis cerita. Orang ateis nih, kadeda akhirat, kubur apa? Udah paham. Bisanya tuh orang ateis gitu kada yakin Tuhan. Sedangkan alam semesta ini, ujar syair ini, bukti nyata keberadaan Sang Pencipta. Kada mungkin bangunan itu terjadi dengan sendirinya kecuali ada tukang yang mengulahnya, yang bagus, yang rapi. Bisanya orang ateis, aku kada yakin ada Tuhan di semesta nih. Ini dari proses terjadinya Big Bang, tabrakan planet, lalu ribuan tahun terbentuk menjadi bumi. Kemudian setelah terbentuk rapi adanya laut, ujar bebuan ateis dengan kada yakin Tuhan. Kemudian lautan tadi ada plankton yang hidup-hidup. Kemudian plankton itu menjadi makhluk yang lebih tebal, lebih besar, lalu menjemak menjadi makhluk yang bisa amfibi ke darat dan ke laut. Dari itu kemudian berubah proses pulang jadi warik. Warik pulang berkembang ribuan tahun, bebunuhan, bahantupan ini berkembang biak sampai jadilah orang padangin. Teori Darwin nih. Manusia dari monyet yang ditarik lagi dari pelang. Wah, bisanya orang nang kayak itu, nang dekat-dekat aja nih handphone canggih, maulah timbul seorang kan yang kayak itu. Contohnya tiba-tiba nih anggap handphone canggih nih, orang ateis nih lah, handphone canggih, proses terjadinya handphone jadinya tabrakan molekul, boom. Kemudian ada unsur. Karena masuk akal juga nggak nih jelaskan. Karena mungkin kecuali ada nama Allah mendesainnya. Makanya tadi am kaifa yajhadul jahidu. Faya ajaban, aneh benar kalau ada orang mengingkari keberadaan Tuhan. Kada yakin ada pencipta tuh lucu. Alam semesta ini bukti nyata adanya pencipta sudah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Di segala sesuatu dari ciptaan makhluk ini ada bukti yang menunjukkan dialah Tuhan yang Maha Esa, Maha Satu. Walillah fi kulli tahrikatin wa taskinatin atharun syahidu. Dan Allah mempunyai athar syahid, bukti nyata dari setiap apa yang bergerak dan apa yang diam yang ada di alam semesta. Bahwa bukti nyata Allah itu ada. Kenapa kawannya orang tuh ateis? Gila. Antik juga. Tapi biar jangan coba-coba membuka YouTube bagaimana argumentasi orang-orang ateis. Kalau nyanyuk, macam-macam kajalnya berait. Wah, kami tidak percaya Tuhan. Begini argumen, begini. Intinya kembali pada hidayah. Yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah Maha menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Waqad su'ila ba'dhum 'anid dalil 'ala wujudillahi ta'ala. Salah seorang daripada orang dahulu ditanyakan bukti adanya Allah itu apa? Faqala, dijawab olehnya, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Adanya tahi onta, bukti tadinya ada onta bahira di situ. Ini orang Badui dalam satu riwayat ditanya,
Badui beriman, ditakuni, kenapa kamu yakini Tuhan itu ada apa? Buktinya dijawab oleh Badui, al-ba'ratu tadulu alal ba'ir. Ujar orang dusun pelosok ini nang beriman adanya Allah, al-ba'rah tadul alal ba'ir. Adanya tahi onta, bukti tadi adanya onta behira di situ. Han, pasehnya ulun. Ini kita tetamu terjajak tahi onta nih. Ontanya ada lagi dah. Di padang pasir terjajak tahi onta limut sandal bian. Wah. Walau ontanya kadada, adanya tahi onta bukti tadi adanya onta. Kada kawa pian pungkiri tahi itu bisa itu tabrakan mau seng jadi latih onta. Behlul ikan berpaksaan benar memaksa kehendak pemahaman ikan. Al-ba'ratu tadul alal ba'ir. Adanya tai onta bukti adanya onta tadi buang hajat di situ. Wal athar yadullu alal masir. Adanya jejak kaki, ujar Badui ini juga. Jejak kaki, athar, batis. Jejak kaki, ibarat tanahnya lembek, ada bekas sandal capal situ. Bukti adanya perjalanan orang berjalan di situ, walau orangnya ada lagi. Pahamlah? Fasama'un dzatu abraj, langit yang memiliki planet-planet, wa ardun dzatu fijaj, kemudian bumi yang memiliki makhluk tumbuhan hidup nang di atasnya, wa biharun dzatu amwaj, dan lautan yang memiliki ombak-ombaknya. Alam semesta ini jar si Badui tadul ala sani'in khabir, menunjukkan adanya yang maha mencipta yang sangat berpengalaman dalam mendesain. Ala wa huwallahul aliyyul qadir, dan ketahuilah dialah Allah yang maha tinggi yang maha mampu. Han, orang dusun kan kau menjawab, kadusana universitas, akademisi, S2, S3, S4, S tong-tong. Orang Arab Badui ditakuni apa? Buktikan yakin Allah Ta'ala itu ada. Al-ba'rah tadu alal ba'ir dia. Logika yang paling dekatnya supaya masuk ke akal, adanya tahi onta bukti tadinya ada onta buang hajat, walau ontanya ada lagi. Adanya bekas batis berjejak di tanah nang lembek, bukti ada orang berjalan tadi di sini. Begitu pula adanya alam semesta, bumi dengan apa makhluk di atasnya, langit dengan planetnya, lautan dengan ombaknya, bukti adanya nang maha mendesain al-khabir yang berpengalaman. Ala wa huwallahul aliyyul qadir, dialah Allah yang maha tinggi dan maha mampu. Itu jelas yakin bulat tekad la ilaha illallah, ujar si Badui. Makanya faya ajaban kaifa yajadul jahidu. Aneh benar kalau sampai orang mengingkari keberadaan Tuhan. Kalau saya digeser masalah Allah dulu dan agama Islam yang dibawa utusan Allah, meyakini adanya soni pencipta aja mereka tuh kada sampai. Ateis tadi nih, mulhid dalam bahasa Arab ateis tuh. Kada yakin adanya pencipta, kawannya tuh kayak apa? Akalnya tuh kada logis, kada berpikir tuh. Nah itu, paham lah. Wa qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala liqaumi min ad-dahriyah, hal yajuz fil aqli safinatun mashhunatun fi lujjatil bahri qad tawshatha amwajun mutalatimatun wa riyahun mukhtalifatun wa ya ma'a hadza tajri mustawiyatan laysa laha mallah yujriha faqalu la faqala idza lam yajuz dhalik fa kayfa yumkinu qiyamu hadzal alam al-ulwi wa sufli ma ikhtilafi ahwali min ghairi sani wallahu a'lam. Kita lanjutkan di pertemuan kaina. Sebelum kita tutup doa kita, sedikit diumumkan bahwa malam Rabu akan datang. Mohon maaf majelis kita liburkan karena ulun ada agenda di luar Kabupaten Tabalong. Insyaallah diperjumpakan lagi nanti setelah Hari Raya Idul Adha. Insyaallah kurang lebih mungkin 2 minggu kita libur karena juga di Rabu akan datangnya lagi, mungkin masih sibuk dalam momentum Hari Raya Idul Adha, masih nang malah pentol, yang masak daging. Jadi kita 2 minggu insya Allah diliburkan. Wallahu a'lam.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل منون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.